hari lahirnya Bapak Pansus ini. Dia sibuk-sibuk. Golongan pertama pada kecelakaan itu kita lihat. Dan kita dulu kami masih pakai uang B, kita pakai pada tubuh. Masih sama ini. Artinya bahwa hidup ini kita harus tolong orang lain. Saya diajarkan seperti itu. Kemudian saya sadar bahwa didikan-didikan kepramukaan ini begitu luar biasa. Yang dasar Dharma mulai mengajarkan lagi kita mulai takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Prakteknya jangan kita merusak hutan. Kita harus dibawa masuk ke hutan baru kita lihat hutan itu supaya jangan dirusakkan. Sebab kalau kita rusakkan berarti pasti nanti datang banjir, hujan. Ya kita sendiri yang kena sendiri. Akibat dari potong hutan kayu sembarangan. Ya, akibat dari kita gali batu sembarangan, bikin rumah sembarangan, akhirnya banjir datang yang sekarang kita alami aulah manusia. Jadi setelah saya sadar bahwa gerakan pramuka begitu menolong sesama, ya, cinta alam kasih manusia, patriot yang sopan dan kesatria. Kita harus patriot yang sopan. Jadi kita didik untuk sopan terhadap orang tua, terhadap siapa saja, terhadap lingkungan, ya, harus sopan, kesatria kita, ya. Patuh dan suka bermusyawarah. Ya, segala sesuatu itu mari kita patuh kepada keputusan kita. Kita harus dulu sama-sama musyawarah apa yang dimusyawarahkan, jangan ambil keputusan sendiri. Ya, itu bisa kita terapkan di tempat mana kita bekerja. Ya, tempat mana kita bekerja, patuh. Rela menolong ontaba, kita nolong orang jangan bicara. Disuruh ke sana masih kecil disuruh, ya kita ikut. Saya dulu masih pramuka disuruh itu tukang suruh. Saya ikut saja. Yang penting modalnya sudah kasih ada rokok, saya isap rokok dulu baru bisa jalan. Dulu, sekarang saya sudah tidak isap rokok lagi. Nah, kalau dapat pelenam saya sudah berhenti semua. Ya, itulah rela menolong dan terabak. Kemudian kamu rajin, terampil dan gembira. Kerja sesuatu harus rajin, gembira. Ya, itu rajin. Hemat, cermat, dan bersahaja. Jangan hidup berpoya-poya. Hidup dengan apa? Kesaksian saya tadi. Ya, tadi saya sampaikan tadi bahwa saya datang yang pakaian tidak apa-apa, compang-camping. Saya sekolah di SMP YPK di Manokwari. Saya ini anak yang dianggap teman-teman bahwa orang yang tidak layak, tidak berguna. Karena pakaian saja sudah tidak betul, makan saja sudah tidak betul. Tapi itulah Tuhan memperhatikan. Ya, saya tidak tahu itu rencana Tuhan buat saya pada waktu itu. Dan akhirnya membawa saya untuk perjalanan hidup ini. Dan ketika itu setelah selesai di Manokwari, saya harus berangkat ke Jayapura juga dengan kapal parang. Ya. Waktu itu dengan Tolando dari Manokwari, dari Sorong ke Manokwari, saya sekarang dari Sorong di Manokwari ke Jayapura dengan Tokala. Dulu nama kapal Toto. Ya, bawa itu kami dari Manokwari, saya naik. Pakaian di saya itu tidak ada isi di tas yang sudah robek. Tasnya itu saya ikat pakai tali rafia. Terus naik, bawa ke Jayapura. Itu bukan soal. Tapi kalau kita punya niat, kita punya keberanian, kita punya mau, pasti kita akan berhasil. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu peribahasa benar. Akhirnya saya tibalah di Jayapura. Ya, saya berangkat dari Manokwari, itu bulan Januari. 4 hari perjalanan, jadi saya berangkat dari Manokwari itu tanggal 12 Januari. Dan tiba di Jayapura 16 Januari 1976. Menginjakan kaki di kota Hollandia, Jayapura. Dan langsung saya tinggal di Jayapura. Saya pergi mendaftar di sekolah, ternyata semua sekolah ini terima. Ada SPG, ada STM. Saya tidak katakan, saya tidak bisa diterima di SPG, saya tidak bisa jadi guru, karena saya bukan jadi seorang guru. Saya tidak mau. Saya mau STM juga, tapi saya tidak bisa gambar. Itulah, kalau kita menyadari kekurangannya. Saya bilang, sudah saya SMA saja. Akhirnya ya saya masuk ke SMA Negeri AB, ternyata sudah terlambat, sudah tutup. Akhirnya kami disuruh masuk di SMA Yapis Abepura. Saya termasuk siswa pertama di SMA Muhammadiyah Yapis Abepura. Dan disitulah tahun 76 saya mulai SMA. Saya mulai kembangkan pramuka di SMA Yapis itu. Lalu pada tahun 1977 kami mengikuti kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan yang disebut LPK tahun 77 itu. Tanggal 4 Juni. Yang dilaksanakan oleh kakak almarhum Hofi Sineri. Ya, dia lakukan itu. Ya,
ya provinsi sendiri di Kota Raya Dalam, karena dia guru STM waktu dia ikut tingkat pusat, ikut LPK tingkat nasional, lalu dia kembali diminta untuk bikin tingkat daerah provinsi Papua, tetapi dia harus buat dulu uji coba di bawah di tingkat ranting, namanya tingkat ranting atau tingkat distrik, supaya direkrut anak-anak ini, pemuda-pemuda atau gugus depan atau dari sekolah-sekolah, siapa yang ikut supaya dilihat siapa yang bisa diangkat sebagai pengurus atau sebagai panitia untuk mengatur untuk yang tingkat daerah ini. Hanya kami semua datang dari berbagai sekolah dikirim, baik SMA negeri, SPG negeri, SPG Taruna Bakti, STM, SNEA, STM 25. Ya, waktu sekolah hanya terbatas itu. Hanya kami ketemu. Datanglah tanggal 4 Juni, kami berkumpul di Kota Raja Dalam, Polandia Jayapura ini, yang sekarang Studio Otto Gessler. Kami bertemu semua situ, saya bertemu dengan teman-teman semua. Dan saya bertemu dengan teman saya yang pertama, karena kami dua tinggal satu kompleks di Cigombong, di Kota Raja. Dia sekolah di SMA negeri, saya di SMA. Kami tidak pernah ketemu. Karena tinggal sama-sama dekat, saya tidak baku kenal. Tetapi pada tanggal 4 Juni itulah, momen pertama saya ketemu dia namanya Mikael Laba. Dia dari Timur. Ya, dia dari kampung Larantuka. Ya, kami dua bertemu, dia merantau juga datang ke Papua ini, ke Irian Jaya waktu itu. Disitulah kami dua ketemu, dia tanya saya, kau tinggal di mana? Saya tanya dia bilang, saya tinggal di Kota Raja, di Cigombong. Rumah nomor berapa? Dia di D2, saya di D30. E2, dia di E2 dekat. Disitulah kami berkenalan, lalu dengan teman-teman banyak kami begitu kenal semua itu. Akhirnya kami ikuti latihan pengembangan kepemimpinan itu. Satu kesan, kami ikut pelatihan PBB, setelah itu kami disuruh praktek. Praktek bagaimana berpidato, berbicara di depan umum. Sungguh luar biasa, itu praktek kami semua gemetar. Maju di depan itu tidak ada kata-kata lain. Sudah bicara saja yang terhormat saja kita sudah gugup. Sudah tidak bisa lagi. Mau bicara yang terhormat ya salam pramuka saja kita sudah tidak bisa. Tapi itu disuruh latih. Tapi itulah melatih keberanian. Kita harus berani. Ya, kita dilatih untuk bagaimana kita berani untuk berdiri di depan umum. Pertama tuh berani dulu. Itu memang benar. Jadi kita berani, baru kita soal kata-kata itu nanti bisa diatur. Yang penting berani dulu. Nah, benar sekali ya, hanya kami dilatih, disitulah. Mulai selesai, 1 minggu kami selesai, langsung pulang, langsung dibentuk tim. Pada saat itu langsung selesai 1 minggu kemudian dibentuk panitia. Siapa yang mau jadi ketua panitia untuk latihan pengembangan tingkat provinsi Papua? Dari semua itu saya lah yang terpilih. Saya yang dipilih jadi ketua panitia latihan pengembangan kepemimpinan atau LPK tingkat provinsi Irian Jaya pada waktu itu tahun 77. Luar biasa. Saya mulai ditunjuk, saya juga banyak yang ragukan, saya sendiri juga aduh. Dia bisa kah? Ditanyakan teman-temannya, wah masa dia, orang yang pramuka sudah lama-lama mereka bilang, masa dia bisa kah? Dia baru masuk kok. Tetapi itulah penilaian pembina kita bahwa ya, dilihat karakter kita, kemampuan kita, itu yang dilihat. Sikap kita. Bagaimana kita, kepemimpinan ini kan bagaimana mengayomi, merangkul semua orang. Ya, merangkul semua orang mengikut kita untuk mencapai tujuan sebenarnya itu. Ya kita merangkul orang. Bagaimana kita merangkul orang? Kata Baden Powell bahwa kita jangan membenci orang. Dia ada saudara saya, dia dari suku mana, dari mana kita bawa. Mari kita sama. Jadi kita kerja bersama. Jadi makanya di Pramuka itu namanya sistem beregu. Nah, kerja regu. Hanya sama-sama. Jadi bagi ketua itu bikin apa, wakil bikin apa, anggota A bikin apa, B bikin apa, semua sudah jelas. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan akhirnya, walaupun teman ada pertentangan pro dan kontra, tetapi akhirnya saya ditetapkan sebagai ketua panitia dan dilengkapi dengan beberapa teman-teman. Kami melaksanakan latihan pengembangan pimpinan LPK pertama tingkat provinsi tahun 1977 di SPG Taruna Bakti yang sekarang sudah SMA Taruna Bakti sekarang. Disitulah seluruh Papua kumpul. Dari waktu itu 7 kabupaten. Ya, 7 Kuarcap waktu itu. Yaitu Kuarcap Jayapura, Kuarcap Merauke, Kuarcap Jaya Wijaya, Kuarcap Serui, Kuarcap Biak, ya, Manokwari, Sorong dan Fakak. Ya. Jadi ada 8 Kuarcap hadir semua, utusan-utusannya laki-laki dan perempuan. Lalu saya sebagai ketua panitia bertanggung jawab untuk melaksanakan latihan kepemimpinan itu. Maka hadirlah dari pusat anggota Dewan Kerja Nasional yang datang, Kakak Masud, Haji Masud, datang ke Jayapura dia sebagai fasilitator waktu itu. Dan sekaligus misinya, sekaligus untuk melakukan penelitian tentang nama Raimuna. Nama Raimuna.
Maka beliau datang, lalu LPK itu selesai, kami melengkapi, lalu kita dilengkapi, masuk menjadi pengurus Dewan Kerja Daerah Irian Jaya pada waktu itu. Yang diketuai satu orang tunggal waktu itu, Kakak Hengki Rumkabu. Dengan Kakak Hengki Rumkabu, guru sekarang dia sudah pensiun, sudah ada di Biak. Sedangkan Kakak Safri Moni, ya, dia sudah pensiun juga di Bank Papua. Mereka dua hanya tunggal, tidak ada anggota lain pada waktu itu. Akhirnya kami dilengkapi termasuk saya dan Frans Waine, Juliana Manegasi, dan beberapa teman-teman yang masuk melengkapi. Imam Turmudi saya masih ingat. William Tulis, kami semua masuk dan melengkapi kepengurusan itu. Dan saya dipilih pada waktu tahun 81, setelah mulai 77 itu kami LPK. Ya, LPK ini selesai, lalu tim mulai menyusun cari data tentang penelitian tentang nama Raimuna ini. Nah, akhirnya kita ketemu dengan masyarakat Tambai, khususnya daerah orang-orang Randawaya yang ada di Dok 9, keluarga Taran mereka ini, yang Sineri. Kami bertemulah tentang nama Raimuna ini. Karena nama Raimuna ini disampaikan oleh Hofni Sineri pada waktu ikuti LPK nasional itu. Mereka mau cari satu nama yang namanya Pertemuan Pramuka Pendekar dan Pandega Putra Putri atau Perpanitra. Ya, seluruh Indonesia mau cari nama yang tepat, apa yang mau digantikan nama itu. Ya, akhirnya Sinere memutuskan bahwa Rai Mamuna. Mereka dengar namanya bagus. Nah, intinya bahwa Rai Mamuna adalah pertemuan sekelompok orang atau suku dari suku yang ada di daerah Ambai, khususnya di Randawaya. Mereka bertemu musyawarah untuk mufakat melakukan kegiatan bersifat ekonomi, budaya, sosial budaya. Dan situlah mereka lakukan di situ semua. Nah, di sini namanya hanya untuk lengkapinya mereka datang dan lakukan penelitian ternyata benar. Lalu itu dibawa kembali ke Jakarta. Saya termasuk salah satu tim yang kita menyusun itu, nama Raimuna ini, dan akhirnya dibawa ke Jakarta. Warnas kami ikut dan presentasikan, dan ternyata sangat memberikan nilai yang arti sekali bagi gerakan pramuka. Akhirnya ditetapkanlah oleh Kuarti Nasional menjadi keputusan Kuarti Nasional bahwa nama Perpanitra diganti menjadi Raimuna. Jadi saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik, dan semua orang Papua dan di mana saja, bahkan semua orang yang ada di Indonesia, bahwa Papua memberikan satu nama menjadi aset nasional, yaitu Raimuna. Ya, nama Raimuna yang sekarang tengah sudah kegiatan sejak mulai tahun 77, pertama kali istilah Raimuna digunakan. Tahun 77 itulah dilakukan Raimuna pertama di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Karangkates. Dan saya termasuk salah satu tim peserta yang ikut pada waktu itu. Dan teman-teman banyak kami ikut dan dimintakan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu untuk membawakan, ada tariannya namanya tarian Raimuna. Tarian inilah diperagakan untuk menjemput penguasa kita pada waktu Presiden pada waktu itu. Kami tarian begitu dengan pakai busana-busana khas Papua. Dan luar biasa disambutannya, luar biasa tahun 77 itu. Disitulah Irian Jaya kita tampil, dan itu difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua. Kami berangkat dengan pesawat Hercules. Ya, kita berangkat semua. Dan tarian itu kami bawakan setelah Raimuna selesai, setelah Raimuna mulai dipakai dari sejak tahun 77. Dan ini dipakai setiap 5 tahun sekali untuk kegiatan pramuka pendekar dan pandega, atau untuk pramuka yang usia 16 sampai 25 tahun. Kalau jambore itu untuk pramuka yang umur 11 sampai 15 tahun. Ya, kalau untuk pramuka siaga, anak-anak yang umur 7 sampai 10 tahun itu ya itu namanya pesta siaga. Nah, jadi Raimuna akhirnya mulai sampai sekarang berkembang. Ya kan? Dan kita di Papua menjadi tuan rumah 2012. Saya ingat karena saya yang merancang itu dan bangun bumi perkemahan bersama dengan dukungan pemerintah Provinsi Papua, menyiapkan segala fasilitas. Dan selanjutnya tahun 77 itulah perkembangan pramuka mulai berkembang. Saya sendiri juga mulai berkembang dan saya mulai masuk tahun 78. Ya, kita mulai kegiatan-kegiatan di Jayapura. Lalu saya diangkat menjadi ketua DKC Jayapura tahun 81. Tahun 81 saya jadi ketua DKC Dewan Kerja Cabang, di bawahnya Kuarcap. Nah, saya jadi ketua DKC. Satu kesan yang saya tidak bisa lupakan. Waktu itu datanglah Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono. Datanglah ke Jayapura tahun itu, 81 itu. Ya, datang dalam pertemuan di Jayapura ini. Beliau pertemuan di kami di kantor gubernur.
dan diundang pramuka semua hadir. Dan saya juga hadir pada waktu itu, kami semua hadir. Lalu beliau berikan ceramah tentang pramuka. Setelah itu beliau tanya, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kan? Saya angkat tangan. Bilang, kakak saya mau bertanya. Jadi istilah pramuka itu, biar mau jadi presiden kakak, tetap kakak. Ya, kakak dan adik, itu saja. Kalau kakak dan adik itu punya makna. Walaupun berbeda kulit, walaupun beda rambut, tapi kakak dan adik tetap satu. Berarti ada hubungan keluarga. Berarti kita sama baku sayang, tidak ada saling membenci. Saya berkatakan, kakak, izin saya mau bicara. Bertanya. Semua yang tadi kakak sudah sampaikan arahan pramuka tadi sudah sangat luar biasa kami. Karena pramuka sekarang di Jayapura ini begitu aktif dan luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu satu buat kakak, bahwa yang aktif pramuka di kota Jayapura ini dan sekitarnya, kami anak-anak yang datang dari kampung, termasuk saya ini. Kami datang aktif pramuka di sini, pejabat-pejabat ini punya anak-anak di daerah yang aktif karena punya fasilitas. Kami tidak punya. Untuk itu kesempatan ini, untuk supaya kami bisa aktivitas ini bisa jalan, saya minta Bapak kasih kami sepeda. Sepeda dipakai di kota Jayapura ini. Ya, itu bahasa saya, bahasa diplomasi saya, bahwa saya katakan kasih sepeda. Bayangkan Jayapura memakai sepeda ke Sentani kan tidak mungkin, gunung segala macam. Tapi itulah. Bapak Sri Sultan katakan, pertanyaan itu saya serahkan gubernur jawab. Gubernur pada waktu itu gubernurnya Busuri Winoto. Gubernur Busiri langsung duduk dan jawab, ya. Pertanyaan saya akan berikan sepeda motor 2 untuk pramuka di Jayapura. Wah, semua tepuk tangan luar biasa. Dan akhirnya kami camping di Sentani hari pramuka, maka 2 sepeda motor itu dikasih. Dan saya termasuk orang yang pertama pakai motor itu, ya. Dan tahu bahwa motor pertama tidak ada SIM. Saya tidak punya SIM. Dan pada waktu itu ketua Koarcapnya siapa? Anang Suripno. Pak Anang Suripno siapa? Dulu Kapolri. Ya. Jadi dia dulu jadi Kapolri. Dia jadi Koarcap kita di Jayapura ini, jadi Kapolres waktu itu. Lalu dia tugas di Timur. Ya. Setelah itu beliau keluarkan SIM, perintahkan. Lantas supaya keluarkan SIM buat saya waktu itu. Belum tahu bawa motor, tapi dikasih keluar dulu. Nah itulah. Tetapi pramuka tidak boleh begitu, harus setelah motor SIM ada, saya belajar dulu baru jalan. Memang pertama jatuh dulu, luka dulu, baru nanti tahu. Jadi segala sesuatu tuh ada susah dulu baru senang. Nah ini. Ya. Selanjutnya berkembanglah pramuka, lalu tahun 81 saya mulai dipilih lagi jadi ketua Dewan Kerja Daerah. Gantikan saudara yang Kirungkabung. 2 periode saya jadi ketua Dewan Kerja Daerah. 81 sampai 88. Ya, itu luar biasa. Dan 83. Begitu 83 saya berkiprah di pramuka, saya sudah jadi ketua DKD pada waktu itu 81. 83 saya laksanakan Remuna nasional. Remuna daerah untuk Papua. Irian Jaya pada waktu itu di Kampung Harapan. Bentuk panitia, saudara Mikael Laba jadi ketua panitia. Ya, saudara saya Idul Asmuruk Saudara Bahum jadi bupati perkemahan. Ya. Begitu banyak yang terlibat dan kegiatan pada waktu jalan di Kampung Harapan. Tapi sayangnya saya tidak ada di tempat tahun 83 itu. Tahun 83 itu saya dipanggil oleh Partai Nasional, katakan lewat gubernur, dinas pendidikan, dinas PDP waktu itu, dinas pendidikan, waktu itu ketuanya Bapak FKT Puana jadi waktu itu Pak Warda, lalu surat itu datang, telepon langsung ke Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Dinas langsung ke gubernur, waktu itu Sakindo. Dan masuk bahwa lapor dari Papua, dari Irian Jaya, Amos diminta untuk ikut Jambore Dunia di Kanada. Wah, saya ada waktu itu, tahun 83 itu saya ada di Serui. Saya ada hadiri kegiatan Raimuna, tingkat cabang. Waktu itu, di tempatnya tepat itu di Lemban ini. Yang di mana? Di Waropen, Kabupaten Waropen. Tempat yang sekarang orang bang ibu kota Kabupaten Waropen di Waren. Disitulah saya hadiri kegiatan Raimuna itu di situ. Panggilan itu datang dan perintahkan gubernur dari pusat, dari dinas hubungan ke Pak Gubernur. Gubernur langsung telegram ke Bupati Yapen Waropen pada waktu Bapak Karma.
Karma karena anak-anaknya juga ikut pramuka, kami sama-sama ya ikut semua. Ya kami semua Felix Karma ini itu teman pramuka juga. Ya akhirnya kami sama-sama. Lalu saya telegram itu dari bupati langsung ke kepala distrik di Waropen. Ya, Waropen bawah waktu Waropen. Kemarin situ langsung saya dipanggil, diberitahu bahwa segera kembali. Sudah disiapkan speed, langsung saya kembali dengan speed, langsung ke Serui langsung dengan pesawat besok pagi diurus oleh bupati, langsung ke Biak, langsung Jayapura. Tiba di Jayapura langsung saya dibawa oleh Kakuada Bapak Puana pada waktu itu menghadap Gubernur Ishak Kindom. Dan Ishak Kindom perintahkan ya, ini untuk nama Papua, nama Irian Jaya, satu-satunya saya waktu itu. Dan saya diberikan surat perintah jalan. SPPD-nya masih ada. SPPD itu nilainya 1 juta rupiah pada waktu itu, tahun 81. Dan saya diperintah berangkat, langsung saya berangkat ke Jakarta. Saya di Kuarnas lapor, lalu saya ikuti kursus bahasa Inggris di Jakarta 1 minggu. Ya hanya privat-privat yang ya untuk melengkapi. Dan akhirnya kami berangkat dengan rombongan. Saya ditugaskan berangkat ke Bangkok bersama-sama dengan ke Hong Kong bersama-sama dengan kakak pembina lain, ada 3 orang. Kami ke Hong Kong untuk apa? Kami ambil perlengkapan kontingen di sana. Ya, kami punya perlengkapan itu sudah dipesan ke Hong Kong, langsung kami tiba, sudah dijemput konsulat kami. Ya hanya modal pakaian pramuka, hanya konsulat. Langsung kami tidur malam itu, besoknya langsung dengan pesawat Japan Airlines kita langsung ke Narita. Itu di Tokyo, Jepang. Kontingen berangkat juga dari Jakarta dengan Garuda, langsung tiba di Narita. Saya datang dengan teman kami tiba, kami langsung connect dengan mereka, lalu kita dari Tokyo atau Narita itu lapangan terbangnya, langsung kita menuju ke Los Angeles. Terbang. Wah, perjalanan cukup lama, panjang, melelahkan. Ya, begitulah. Sampai di Los Angeles, lalu kami tukar pesawat lagi, kami ke Kanada. Kami ke utara. Setelah sampai di Kanada, lalu kami dengan pesawat kecil lagi dari Kanada menuju ke Calgary Exhibition. Tempat perkemahannya di Calgary. Tempatnya dingin, di bawah 0. Dingin sekali. Kebetulan kami waktu di Hong Kong sudah pesan, jadi setiap turun sudah saya bagi itu lipstick itu setiap ya teman-teman ini semua pakai lipstick. Bisa supaya kalau mulut pecah dingin jadi kosong. Kasih jaket semua kita pakai semua, baru kita ke lokasi perkemahan. Cukup jauh. Area perkemahan pertemuan pramuka Jambore dunia, seluruh negara hadir pada waktu itu. Dan itu pengalaman saya yang pertama tahun 83, saya katakan bahwa ya itulah Tuhan. Kalau saya tidak ikut pramuka belum tentu saya bisa sampai di Calgary di Kanada. Setelah itu setelah pramuka selesai, saya Jambore sama 1 minggu selesai, saya dikatakan oleh Kak Warnas dengan Menteri Pemuda Olahraga waktu itu Abu Ghafur, saya disuruh ikut konferensi kepramukaan sedunia di Detroit, Michigan. Akhirnya saya bersama dengan rombongan dari Kuarti Nasional, ya kakak-kakak yang lain, ya termasuk Ibu Rasa Hido, Gubernur Sulawesi Tengah, ya Gorontalo waktu itu, kalau tidak salah Ibu. Ya orang tua saya, kami ikut, dan beberapa kakak-kakak yang banyak kami semua ikut. Dan saya ikuti konferensi kepramukaan sedunia selesai, lalu saya diajak kami jalan-jalan pergi ke Niagara, kita pergi ke Disneyland, ya kita lihat-lihat semua yang ada, lalu kami pulang. Nah, kami pulang kembali lewat Los Angeles, lalu kita kembali ke Jepang lagi, ke Tokyo, baru langsung kembali ke Indonesia. Ya itulah pengalaman 83. Setelah itu, mulai Jambore Nasional 81 kita ikut, dan seterusnya. Jadi kalau saya mau ikuti banyak, kalau mau cerita pengalaman, ikuti kegiatan dunia, Indonesia, nasional maupun internasional, lewat pramuka itu banyak. Apa ada kegiatan daerah? Ya, begitu banyak. Dan akhirnya saya selesai 83 kembali, saya pergi ikut Munas Pramuka di Kalimantan Timur. Setelah itu kembali tahun 88, saya diutus bersama kami utusan dari Papua, dari Renjaya waktu mengikuti Munas di Timur. Nah, saya mau sampaikan sedikit tentang bumi perkemahan kita. Awalnya, bumi perkemahan di Buper yang sekarang ada ini yang bakal kita bangun. Jadi awalnya itu adalah dari hasil Munas 88 di Timur. Ya, saya ikut Munas di Timur pada waktu dengan tujuan kita harus kampanye.
kepada seluruh kuartir daerah supaya mereka setuju tuan rumah Munas yang berikut 93 di Papua, di Irian Jaya, supaya kita bisa mendapat dukungan dari pusat. Hal ini kami laporkan kepada Bapak Gubernur pada waktu itu, Bapak Barnabas Webu. Bapak Barnabas Webu merasakan, oh ini penting. Langsung beliau berikan rekomendasi surat dukungan bahwa Papua, Irian Jaya siap jadi tuan rumah 93, Gerakan Pramuka 93. Surat dukungan itu saya dengan Hengki Rumkabo ditugaskan berangkat duluan ke Timur-Timur. Saya berangkat duluan ke Timur-Timur. Tiba di sana saya tidak tahu Timur-Timur itu seperti apa. Hanya modal pakaian pramuka, identitasku. Dari Bali saya terbang, langsung tiba di sana, turun, dijemput. Yang pertama, kalau kita mau ke luar negeri kita harus tahu itu hanya dua. Pertama tahu kantor polisi, yang kedua harus tahu rumah sakit. Dua itu penting, karena kita kena celaka ke rumah sakit dan kantor polisi, karena itu jelas. Lalu saya tiba di Timur-Timur, saya mau kemana ke kantor polisi? Saya tanya, begitu saya masuk. Di pintu, di penjagaan saya lihat gambarnya, fotonya Kapolwil. Di Timur-Timur dulu Kapolwil. Kapolnya itu tulis Anang Sulipno. Wah, saya bilang ini Anang Sulipno ini yang Kapolres dulu di Jayapura ini. Ya, benar. Langsung saya kontak, mereka katakan, saya bilang tolong antar saya ke rumah. Akhirnya dari penjagaan antar saya ke rumah, begini ibu yang ada di rumah. Ibu begitu buka pintu, lihat saya, Amos, ibu kenal. Kapan kau datang? Saya bilang, ibu saya baru tiba ini. Oh tunggu, saya telepon bapak dulu. Ya, saya tunggu, ibu sudah masuk dulu. Ibu telepon bapak di kantor. Bapak bilang, Amos mana? Amos Pramuka. Jadi saya ini dikenal kali Papua di mana kenalnya Amos Pramuka. Itulah. Akhirnya ditelepon. Amos yang mana? Pramuka ya? Ya, yang Pramuka yang dari Irian itu. Yang dari Irian di Jayapura. Oh mana dia? Dia ada di rumah sekarang. Oh tunggu, bilang dia tunggu. Ya bapak datang. Sudah lengkap dengan pakaian polisi lengkap. Karena daerah Timur-Timur, daerah merah. Pingin pakai pistol semua lengkap. Dia masuk. Dia peluk saya. Dia bilang, Amos. Karena saya bisa jadi jenderal. Wah, saya kaget. Ya kenapa? Ya karena ya dulu bantu kerja-kerja pramuka. Jalan akhirnya ya seperti itu. Ya rangkul saya, dia bilang, hari ini kau tidur di rumah ini dengan saya. Kau tidak boleh tidur di hotel. Sudah siap apa? Dia bilang, kamar ini nih, tamu-tamu jenderal tentu tidur. Kau tuh jenderal juga, jadi kau tidur di situ. Ya, saya bilang, aduh luar biasa. Bapak langsung, saya tidur dengan Bapak, langsung ditugaskan satu kapten Brimob. Ditugaskan khusus untuk kawal saya di Timur-Timur. Khusus untuk jaga saya di Timur-Timur. Jadi, kapten ini jaga saya, kemana saja. Mau jalan kemana ke mobil standby, antar. Akhirnya kami dua pergi diantar saya, pergi foto di istana gedung negara yang mereka Timur-Timur punya, yang gubernur punya, kita pergi foto daerah-daerah. Ya, lihatlah, terus lihat persiapan pameran. Karena waktu itu kan Munas langsung ada pameran. Jadi saya siapkan dengan Hengki Rumkabo, kami dua siapkan pameran untuk Irian Jaya punya. Jadi kami bawa semua punya kita jual di situ. Pameran kenalkan Papua, informasi tentang kesiapan Papua. Irian Jaya pada waktu itu, siapkan Irian Jaya pada waktu itu untuk jadi tuan rumah Munas. Jadi di situ kami kampanye informasi supaya kami harus diterima jadi tuan rumah. Supaya kalau kita jadi tuan rumah, pasti Papua Jayapura akan dirubah. Seperti yang sekarang kita lihat PON kita ini. Ya itu. Akhirnya siapkan semua. Ya Bapak Gubernur Papua waktu itu diwakili, Bapak Asisten, dan juga pejabat-pejabat yang lain pramuka semua datang. Bapak almarhum Bapak Nathaniel Kewai dari Unci, dari Wakil Ketua, dan juga Bapak Tegai yang sudah meninggal, Bapak ya banyak, ya saya sudah lupa yang lain, ya banyak sekali yang ikut, ya, termasuk Bapak dari Dinas Pendidikan, semua ikut. Datanglah kami laporkan, akhirnya kami ikut Munas. Tugas kami kampanye dan puji Tuhan pada saat pemilihan tuan rumah Munas 93 luar biasa kami bersaing dengan Yogyakarta. Tetapi akhirnya kami Irian Jaya lah terpilih. Kenapa? Anu bilang, aduh kita mau pilih Irian Jaya itu jauh. Irian Jaya itu sulit. Irian Jaya itu mahal. Tetapi kami katakan Irian Jaya adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kapankah saudara-saudara kami dari timur, dari barat, dari tengah bisa berkunjung ke Irian Jaya supaya melihat dari dekat bagaimana pembangunan dan perkembangan di Irian Jaya itu. Itulah kata-kata yang menyentuh hati mereka. Dan Irian Jaya adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Merah putih ini adalah berkibar dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada alasan. Saya begitu kampanye,
ya luar biasa untuk bagaimana Pak Irian Jaya ini jadi tuan rumah. Dan akhirnya pemilihan kami menang. Semua bersuka-cita bersorak, kami harus ke Irian, kami harus ke Irian. Karena kami hanya dengar Irian saja. Kami harus pergi ke Irian, kami pergi ke sana. Ya, itulah. Akhirnya keputusan Munas ditetapkan Irian Jaya sebagai tuan rumah Munas 93. Kami pulang dan kami lapor kepada Bapak Gubernur, Bapak, misi telah selesai. Kami sudah laporkan. Sudah Munas sudah setujui Irian Jaya menjadi tuan rumah. Sekarang programnya adalah ini kita punya bumi perkemahan. Kita punya kantor Kuarda. Kita punya akses jalan yang lain yang harus dibongkar karena tamu-tamu akan datang. Wah, luar biasa. Beliau bilang, ya, siap. Dan akhirnya kita cari lokasi. Pertama, lokasi pembangunan bumi perkemahan. Kita cek survei, masuklah ke jalan Buper itu. Kita lihat di Yoka. Tidak cocok karena tempat masyarakat. Lihat di Kota Redalam, tidak cocok. Akhirnya masuk ke Kota Redalam sini naik. Ambillah di Pemda di bawah ini. Ya sekarang ada kantor Kuara jalan masuk itu. Ya, kita ambil di situ. Ya sekarang Pemda bawah, bumi perkemahan di situ. Oke, sudah. Tapi saya katakan kalau di situ perkembangan kota ke depan nanti 5 tahun 10 tahun akan datang, tidak mungkin kita perkemahan dalam kota, harus di luar. Akhirnya Bapak Gubernur dengan heli terbang dari Gedung Negara menuju Sentani lalu lewat dan lihat di atas bawah. Tunjuklah tempat itu bahwa inilah Buper. Buat di sini, di atas yang sekarang itu. Akhirnya kami sana lihat ketemu dengan keluarga Kaigere segala macam. Pemda mulai tangani. Di tanah itu diurus oleh Pemda. Sertifikat atas nama Pemda, peruntukannya untuk pramuka. Jelas. Akhirnya Bapak Gubernur perintahkan kami kalau mau bangun bumi perkemahan segera lakukan studi banding. Ya, akhirnya kami lakukan studi banding. Saya dengan Hengki, kami ditugaskan berangkat ke Jawa Barat. Kami ke Jatinangor pertama. Lihat studi banding. Bagaimana di Jatinangor? Di sebelahnya IPDN, sebelahnya Pramuka. Lokasi besar itu. Setelah itu kami pergi ke Kuningan. Lihat juga di Kuningan. Wah, kami diterima oleh Bupati di Kuningan. Luar biasa. Kita ke Linggarjati, lihat. Ya. Jadi studi banding selesai. Nah, kita juga perbandingan itu kita lihat semua. Setelah itu kita buat perencanaan lalu kita bangunlah Buper ini. Jadi setelah Buper dibangun, jalan akses masuk dari jalan mulai dari Expo itu terbuka. Sampai hari ini aspalnya tidak pernah diganti karena kuat. Karena itu berkualitas. Karena Soeharto datang pada waktu itu. Akhirnya 91 proyek itu jalan. Akhirnya 91 saya juga panggil mengikuti Jambore Dunia ke Korea di Seoul. Saya ikut Jambore Dunia ke Korea, ya sekaligus studi banding. Saya lihat perkemahan di Korea itu seperti apa. Kita datanglah danau yang di atas itu, kali yang sekarang ada itu dulu kali kecil. Nah itu tidak seperti danau, tapi itu kita gali. Ya, kita datang ke transmigrasi dari Koya, datang itu gali 2 malam, sehingga dalam jadi 6 meter ke dalam itu. Jadi itu danau buatan. Ya, jadi bumi perkemahan itu dirancang oleh beberapa orang. Antara lain itu ya kami sendiri, ada Bapak Hawaii, ya, Hawaii, Elimas Hawaii, almarhum, Bapak Markus Tegai, Bapak almarhum, Hengki Rumkabu, ada Ang Samsung, ya, Yosan Samsung, ya, itulah kita adalah perancang terus. Wang Gober, dan perancang termasuk Bupati Biak, Marian, ya, Yusuf Marian, itulah tim-tim yang dulu kami berpikir begitu banyak untuk menyusun sehingga membangun bumi perkemahan ini. Nah, ini ya bumi perkemahan ini lokasi tanahnya seluas itu 3 hektar itu. Ya, sekarang sudah dia sebelahnya dipakai oleh IPDN. Ya, terakhir Raimundo Nasional 2012. Selanjutnya ya, fungsi itu saya tidak tahu lagi seperti apa. Tapi itu adalah bumi perkemahan. Kenapa harus ada? Karena Pramuka punya semboyan. Ya, kampusnya Pramuka itu di alam terbuka. Jadi kalau kita mau belajar pramuka tidak di dalam ruangan, alam kita itu ada di, ilmu kita itu ada di lapangan, di alam terbuka. Ya puji Tuhan, dan akhirnya proses itu jalan dan 93 Soeharto datang dan Munas itu dilaksanakan di GOR Cenderawasih APO Jayapura. Nah, sukses besar, ya sukses besar, dan akhirnya semua ikut, ya sukses besar sehingga
semua bisa hadir dari berbagai-bagai daerah datang, 27 provinsi pada waktu itu, melihat dari dekat bagaimana kehidupan, perkembangan pembangunan, ekonomi, sosial masyarakat yang ada di Papua. Ternyata tidak seperti yang dibicarakan. Orang Papua itu orangnya ramah tamah, orangnya baik. Ya, kekeluarganya luar biasa. Kehidupan beragamanya di sini luar biasa. Saling dekat satu tetangga dengan tetangga. Begitu luar biasa. Nah, disitulah Indonesia Mini itu ada di Papua ini, Jayapura ini. Dan Raimuna Jambore itu selesai diresmikan Buper itu tahun 793. Maka Pramuka berkembang, kantor Sino, kantor Pramuka dibangun. Dan itulah perkembangan kiprah kami di dunia kepramukaan. Lalu sampai dengan tahun 2000, 93 sampai 93, 96 Jambore Nasional, ke 97 Raimuna Nasional, terus 2001 Jambore Nasional, 92 Jambore Raimuna Nasional. Jadi dia 5 tahun sekali, itu saya ikuti semua. Nah, pada saat itu lalu tahun 2003 ketua kuarti daerah juga ganti-ganti, ya mulai dari ganti itu sampai yang terakhir adalah yang saya menggantikan adalah Bapak Abraham O. Atarui, Gubernur Papua Barat, almarhum. Ya kakak Abraham ini, ya dia jadi wakil gubernur di 2, lalu kita angkat Musda mengangkat dia menjadi gubernur. Dia pegang itu 98 sampai 2003. Lalu 2003 ini kita musnah di Biak, musnah di Sorong. Sudah gubernurnya sudah ganti dengan almarhum Yap Salosa. Ya kami pemilihan di Sorong. Musnah itu jalan, pemilihan termasuk saya calon masuk. Saya Bapak Karma, ya Bapak Karma Kostan Karma, Bapak mantan wakil gubernur, Sekda, dan juga Bapak Yeri Horisa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dan Bapak Urbinas, Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Ya, pada saat itu kami pemilihan dan ya saya lah yang terpilih pada saat itu. Saya dipilih. Wah, saya kayak jabatan ya masih kepala bidang. Saya waktu itu masih kepala bidang di Dinas Perhubungan Kota. Ya cukup juga jadi polemik juga. Artinya pada saat saya dipilih banyak yang pro dan kontra, tapi itu biasa. Nah, kembali lagi ke dasar dharma, Pramuka itu patuh dan suka bermusyawarah. Nah, itulah ini kita praktekkan bahwa siapapun yang terpilih, mari kita terus memberikan dukungan. Ya, jangan lihat karena dia tidak punya kedudukan, jangan lihat karena dia tidak punya uang, jangan lihat karena dia ya anak kecil. Tetapi kalau forum mengendaki, dan saya yakin bahwa itu Tuhan yang menunjuk, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya, dan itu terbukti setelah saya jadi ketua, ya bapak-bapak ini ikut memberikan dukungan yang luar biasa. Bapak Karma sebagai wakil gubernur, sebagai sekda, dan juga Bapak Yeri Horisa sebagai kepala dinas pendidikan, dan Bapak Kosurbina sebagai kepala dinas pemuda olahraga sangat-sangat memberikan dukungan yang luar biasa pada saat itu. Dan mereka mendukung gerakan pramuka di tanah Papua ini, di Renjaya, dan mulai OCUS 2001 itu sudah mulai OCUS. Jadi ya Papua berubah nama menjadi Papua Kuarda Papua. Dan itu mereka memberikan dukungan yang dahsyat. Saya jadi ketua itu luar biasa, dan jalannya, kegiatannya jalan. Ya, saya jadi ketua, kemudian juga ada wakil ketuanya Bapak Kepala Dinas Sosial, itu Bapak Pogolamun almarhum sudah meninggal, Bapak Mauri, Kepala Dinas. Ini mereka semua bantu memberikan dukungan support yang luar biasa. Dan akhirnya saya dipindahkan dari Dinas Kota ke Provinsi di Kepala Dinas Bidang Pemuda. Di Dinas Pemuda Olahraga, Kepala Dinasnya Bapak SPB Mauri. Dan itu perkembangan pramuka berjalan dan aktivitas jalan. Ya, kami merangkul masyarakat, merangkul semua ya pemuda-pemuda, remaja, masyarakat yang mau ikut pramuka, kita ajak untuk kita menanam. Ya, contoh seperti di Skyland kami tanam pohon-pohon yang sekarang melindungi. Ya, tidak banjir lagi. Di Kota Raja Dalam, di Kota Raja Pemda, di atas bukit, itu kita yang tanam semua pramuka. Ya, kita buat perkembangan, kita camping, kita tanam bersama-sama dengan mulai bermuncul dengan satuan-satuan karya yang ada, terutama Wana Bakti pada saat itu luar biasa, memberikan dukungan dari BKKBN, memberikan Saka Kencana, kemudian ya, luar biasa, ya, Saka Kencana, ya, begitu satuan karya Bahari, Bayangkara, ya, begitu luar biasa, mereka memberikan dus dari satuan karya yang ada di Berpangkalan di Angkatan Udara, ya,
Dirgantara, dan begitu juga yang sekarang di Angkatan Darat, semua di kesehatan, Bati Usada, ini semua memberikan dukungan, pemerintah mendukung ketika zaman Soeharto, ya Ibu Tin masuk di dalam menjadi pengurus, ya perkembangan Cibubur itu begitu luar biasa, berjalan terus, akhirnya masuk kepada reformasi, ya Pramuka mulai direformasi lagi.